Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kelompok Putri 1 ingin mewawancara kepada Bapak siapa Pak namanya Pak? Bapak Komarul. Bapak Komarul. Nah di sini tuh kita ingin mewawancara tentang burung puyuh sama bapaknya juga memelihara ayam petelur. Sebelumnya nama usaha bapak ini apa? Nama kandang saya namanya Alifan Agro Indonesia, yaitu peternakan puyuh petelur dan ayam petelur. Sekarang saya izin tanya ya Pak, Ya, kalau rata-rata jumlah telur yang dapat misalkan satu burung puyuh dalam sehari itu biasanya berapa? untuk satu ekor burung puyuh itu hanya satu butir telur per hari. Per hari? Iya. Satu burung puyuh, satu telur per hari? Iya. Kalau Pak saya mau nanya juga, bagaimana cara membedakan telur burung puyuh yang berkualitas baik dan yang kurang baik? Kalau yang untuk konsumsi caranya itu seperti bisa dicek di di air. Kalau dia ngambang dia berarti kosong tuh, gabuk namanya. Jadi kalau yang agak tenggelam dia punya isi itu bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan burung puyuh untuk mulai bertelur sejak menetas? Diperlukan untuk burung puyuh menetas telurnya itu sekitar 21 hari. 5 hari di luar di udara terbuka, sisanya itu ada di inkubator 16 hari. Nanti inkubatornya bisa ngeliat ada yang belum dijual. Ada? Ya. Bagaimana caranya itu menyimpan telur burung puyuh agar tetap segar dan tahan lama Pak? Untuk telur burung puyuh konsumsi, cara nyimpennya itu biasanya di tempat yang teduh, tidak terkena matahari. Lalu dia juga bisa dimasukkan ke dalam kulkas juga, tapi tidak di freezernya, tapi di tempat telurnya itu ya. Itu bisa bertahan sampai 3 minggu jika untuk konsumsi. Kalau ciri-ciri telur burung puyuh yang nggak layak konsumsi? Biasanya sih kalau telur burung puyuh yang untuk dikonsumsi tidak yang layak tidak itu biasanya memang harus ada 2 cara sih Mbak. Pertama dari tes tadi yang pakai air, ataupun dengan ini kita mengetahui kapan dia bertelurnya. Kalau enggak ini dari beratnya aja. Kadang-kadang kalau kita tes terbuka tiba-tiba agak berbau, berarti memang umurnya udah lama ya. Gitu sih. Ada berapa pekerja sih? Terus kalau misalnya boleh tahu gajinya berapa? Kalau untuk pekerja dulu jumlahnya ada 2, saya dan anak buah saya dulu, rekan saya. Kalau untuk gaji dulu kita masih di bawah UMR ya Mbak, karena dulu tergantung jumlah burung puyuh. Kalau dia kan saya pekerjakan namanya anak kandang tuh, dia per hari kerjanya dari jam 5:30 pagi sampai jam 9 pagi. Setelah itu datang lagi di sore hari jam 3:30 sampai jam 5. Oh, berarti nggak full ya? Enggak, karena kan kalau Mbak tahu burung puyuh itu hanya dibersihkan kandang di pagi hari, lalu dikasih makan, kasih minum. Setelah itu dibersihkan kandangnya di sore hari, dikasih makan dan kasih minum. Jadi hanya di pagi dan sore hari, siang-siang aman. Ya itu. Kalau gajinya di bawah UMR, sebutin nggak? Boleh. Sebenarnya mungkin kalau diestimasi dari yang 3.000 ekor yang saya piara itu, anak kandang yang bantuin saya untuk bebersih aja itu sekitar 2,5 juta. Iya. Untuk 1 bulan ya. Kalau untuk tempat itu sewa atau punya sendiri? Kebetulan tempat sewa punya sendiri, itu di belakang. Punya sendiri itu luasnya sekitar 10 kali 11 meter ya, ada 110 meteran lah, 100 meter lebih lah. Alat-alat apa saja yang digunakan Pak? Jadi di dalam peternakan puyuh itu ada kandang, namanya kandang kotak, itu isinya untuk 40 ekor untuk yang mereka dewasa. Ketika bertelur, ini telurnya sudah dipisahkan, ada yang ada lelakinya, ada jantannya. Telurnya kita taruh di sebuah wadah, diangin-anginkan. Setelah 3-5 hari baru dimasukkan ke dalam inkubator. Inkubator itu kotak ukuran 1 kali 1 meter, itu buat nampung sekitar 500-600 butir telur ya. Jadi ada barangnya di belakang, itu kita taruh di situ.
setiap hari kita panaskan, kita nyalakan lampu, lampunya otomatis mati karena ada derajat suhu derajatnya. Kalau dia sampai 38 lebih, 38 derajat lebih, dia langsung mati tuh lampunya. Tapi pas suhunya ngedrop, dia nyala lagi. Lampunya ada 9 titik, lampu satu, wattnya yang sekitar 2 watt atau 3 watt, saya lupa. Hanya itu aja sih, sisanya nggak ada atur lagi, cuma atur bersihan kayak sapu, kayak Berarti kan cuma kandang sama inkubator ya Pak? ya untuk itu inkubator aja sih. Untuk Kira-kira tuh inkubator tuh dipergunakannya itu awetnya untuk berapa tahun jangka panjang? Iya, selama nggak rusak, nggak ini, selama dibersih-bersihin, kayak 10 tahun lebih ya, nggak harus rusak-rusak sih karena iya. Itu kira-kira biayanya berapa untuk beli inkubator? Inkubator yang saya beli ini harganya 1.300.000 dulu. Itu buat kapasitas 600 butir telur. Harganya 1.300.000. Kalau kandang buat sendiri atau beli? Semua perabotannya saya beli karena dulu pernah bikin salah, gagal, karena kalau kandang salah pasti kesana-sananya akan merepotkan kita. Nanti ada penyakitnya. Kok bisa? Ya karena nanti kandang salah, jarak dia dengan kotoran, kakinya dengan kotoran, ada harus diukur. Apa omset yang dihasilkan dari penjualan selama sebulan? Kalau omset berarti kotor ya? Iya, total. Kalau dengan kapasitas burung saya ada 3.000 ekor, telurnya rata-rata per hari itu sekitar 2.500 ke atas karena ada yang setiap hari ada yang nggak bertelur juga. Kalau di per bulan bisa biasanya sekitar 21.580.000. Tapi kalau misalnya bersihnya itu biasanya dibagi dua untuk ongkos pakan ya. Iya. Pakannya itu jadi sekitar untuk mungkin bersih 10 jutaan per bulan. Enggak, kalau untuk pakan kita biasanya pakai apa Pak? Saya kebetulan pada pas lagi merah itu kita ngasih makannya pakai produk dari pabrik Sinta ya. Itu SP22 namanya. Untuk pakan puyuh petelur. Pabriknya itu di Narogong Bekasi. Itu pakai SP22. Kalau enggak saya kadang-kadang saya campur, saya mix tuh dengan pakan yang lain, dengan apa namanya konsentrat lain. Mungkin sekitar hampir 30 karung lebih mungkin ya. Sehari sekarung kan. Hari sekarang. Iya, karung 50 kilo. Jadi mungkin hampir sekitar 30 karung ya. Pakannya itu sebulan itu saya bisa ngasih makan sekitar 10 juta lebih ya untuk makannya dia doang.